kalau secara umum sebetulnya kalau kita lihat dari indikator-indikatornya ya, baik dari kalau kita bicara belanja pemerintah dulu, pemerintah pusat ya. Kalau indikatornya sih semuanya lebih baik. Kalau kita lihat bandingkan dalam 3 tahun terakhir, kan kita realisasinya lebih baik semuanya. Dan memang itu menjadi concern kami, dan kami ditarget juga untuk tahun ini triwulan 3 tadi sudah saya sampaikan diminta kita 70%. Supaya apa? Supaya kita bisa mampu mendukung fundamental ekonominya ya. Jadi kalau kita perhatikan, walaupun pertumbuhan kita bagus, tapi kan itu dibandingkan dengan tahun lalu yang kita juga tahu bahwa kondisinya pada saat itu lagi tidak bagus. Jadi kalau kita cermati lagi, pertumbuhan yang bagus ini memang capaian yang luar biasa, kita juga patut apresiasi, tapi kita jangan euforia gitu ya, karena itu belum mencerminkan fundamental yang sebelumnya. Nah ini yang kita dorong terus supaya kita bisa menahan supaya pertumbuhan ini juga tetap bagus gitu. Nah itu, namun demikian ini perlu kerjasama ya, perlu koordinasi, perlu ini supaya kita bisa selaraskan, karena kalau kita bicara belanja pemerintah itu tidak hanya belanja pemerintah pusat yang ada di kementerian lembaga, tapi ada juga belanja pemerintah daerah yang ada di APBD. Kalau ini kita bisa sinergikan, artinya kecepatan yang dilakukan di pemerintah pusat bisa sama dengan kecepatan yang di pemerintah daerah dalam merealisasikannya, ini akan sangat bagus sekali. Jadi kita bisa mampu mendukung perekonomian yang kita tahu lah bahwa kondisi di perekonomian secara umum kan masih ditopang oleh konsumsi masyarakat. Kalau di Bali ya dari konsumsi masyarakat, tapi dari sisi dari pertanian dari pariwisata ya. Nah tapi semua yang dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya dalam rangka memperkuat konsumsi masyarakat, karena saat ini yang bisa mendukung untuk perekonomian itu baru itu yang harus kita protes. Makanya programnya yang paling banyak ada di perlindungan sosial. Perlindungan sosial juga sifatnya juga memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk bisa bertahan hidup, bisa belanja. Ini juga endingnya nanti akan ke konsumsi masyarakat juga, konsumsi. Nah ini yang kita tahan, tapi sambil kita berjalan ini bisa kita terus upayakan untuk kita bisa memperkuat kondisi perekonomian kita. Nah satu-satunya memang saat ini yang masih belanja pemerintah itu ya yang bisa kita harapkan untuk mendukung ya, menopang perekonomian kita. Jadi concern betul kami di pemerintah untuk melakukan percepatan penyaluran anggaran di belanja pemerintah ini. Jadi dengan proyek-proyek besar yang dilaksanakan nanti ini merupakan belanja pemerintah yang cukup baik yang realisasi oleh betul. Apalagi yang proyek-proyek besar ini kan kita harapkan dia multiplier efeknya ya. Kalau proyek itu jalan, dia pasti akan menyerap tenaga kerja, dia harus membeli bahan-bahan, jadi dia akan menggerakkan semuanya. Termasuk proyek-proyek yang ada di sini kan hampir semuanya sudah berjalan dengan baik nih. Nah ini juga perlu kita persiapkan, terutama nanti ya seluruh infrastruktur di Bali ini kalau bisa kita siapkan dengan baik, nanti begitu kondisinya sudah lebih baik kan orang akan berbondong-bondong ke sini pasti. Karena kan sudah 2 tahun ini ditahan, orang nggak bisa pergi. Ini yang harus kita antisipasi, bahwa Bali mungkin harus siap pada saat nanti terjadi, anggap aja ledakan wisatawan lah, karena sudah 2 tahun ditahan, tahu sendiri lah. Coba kita perhatikan TMI aja begitu dibuka langsung sehari itu 1000 lebih gitu kan. Ya itu tadi. Jadi nanti itu yang harus kita persiapkan. Makanya seluruh proyek yang ada di sini harusnya bisa kita selesaikan dengan baik sehingga infrastrukturnya kita menjadi lebih baik lagi. Pak, kalau perlinsos yang disalurkan itu selain untuk konsumsi harapannya digunakan untuk apa lagi? Nah sebetulnya kalau namanya perlindungan sosial itu kan dia social safety net ya. Memang lebih diarahkan untuk orang itu supaya dia bisa bertahan hidup. Nah, makanya kami juga mendorong nih untuk BLT itu terutama bantuan langsung tunai itu kami mendorong pemerintah daerah harus disalurkannya setiap bulan, jangan ditunda, karena kebutuhan ada itu adalah ada yang menunda. Kalau untuk yang menunda sih tidak ada, tapi ini loh kecepatan dia untuk menyalurkan itu kan akan berdampak kepada permintaan dia yang berikutnya. Jadi dia kalau minta bulan ini dia harus selesaikan bulan ini baru bisa minta bulan depannya gitu ya. Itu yang harus kita jaga. Makanya teman-teman selalu kita ingatkan terus, kita jaga, karena memang
dia fungsinya adalah untuk dia supaya mampu bertahan hidup. Jadi untuk hidup gitu ya. Jadi kalau bulan ini sampai nggak dikasih ya gimana dia nanti mau bisa mempertahankan kehidupannya gitu. Nah termasuk untuk itu tadi Mbak Maya, untuk Parlinsos memang ditujukannya untuk itu, memperkuat ketahanan masyarakat kita. Pak, survei BI kan menyebutkan bahwa anggaran dana-dana PEN itu pertama memang untuk konsumsi, kedua untuk membayar cicilan, itu yang terbesar. Apa itu yang sesuai harapan dari Kementerian Keuangan, Pak? Ya, kalau di kita, kalau dia untuk membayar cicilan ya tentunya kita lihat dulu nih yang mana dulu nih Parlinsosnya ini kan. Ya, jadi kita memang sebenarnya menjaga juga supaya uang itu tidak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Tapi memang uang itu kita maksudkan agar mereka untuk membeli kebutuhan pokok gitu ya. Jadi memang tergantung peruntukannya Mbak Maya. Jadi misalnya gini, kalau yang di PKH misalkan di program Keluarga Harapan itu di samping untuk memenuhi kebutuhannya dia, maka dia digunakan untuk membayar sekolah, untuk membayar perawatan kalau ada ibu hamil gitu. Jadi pemberiannya itu berdasarkan itu. Kalau ada anak sekolah, kalau anaknya sekolah rajin, dia dibayar, dikasih. Kalau ada yang ibu hamil, kalau ibu hamilnya itu rajin memeriksakan kehamilannya, dia akan mendapatkan bantuan. Jadi semuanya sekarang kita arahkan untuk basisnya itu kinerja. Kalau nggak ada kinerjanya, ya nggak kita kasih, istilahnya seperti itu. Mungkin dari DJPB ada melakukan survei terkait dampak saluran PEN itu, ya. Untuk PEN memang kita melakukan surveinya tapi tidak secara menyeluruh ya. Di antaranya yang terkait dengan PKH. Jadi dampaknya memang PKH ini cukup bagus. Semua menyampaikan bahwa dengan adanya PKH kita terbantu. Termasuk juga untuk program yang KUR. Itu kita secara berkala juga melakukan monef kemanfaatan KUR terhadap perekonomian. Banyak yang kita lihat omsetnya meningkat, tenaga kerjanya bertambah gitu ya. Jadi memang ada impact positifnya gitu. Dan itu memang perlu kita lakukan untuk bisa mengawal dengan baik pelaksanaan program pemerintah, walaupun ya tidak bisa kita pungkiri ya, kalau segitu banyaknya ya pasti 1-2 lah yang ada yang mungkin yang tadinya untuk beli makan ternyata dipakai untuk beli pulsa kan, kita ya tidak bisa mencegah itu. Tapi secara keseluruhan sebetulnya dampaknya kelihatan kalau kita mau jujur ya. Kalau kita mau jujur, banyak masyarakat itu yang sangat terbantu dengan adanya program pemulihan ekonomi nasional ini. Nah, cuman problemnya kan masyarakat yang terbantu ini kan tidak rame-rame menyampaikan, Pak. Yang menyampaikan kan yang tidak dapat lah. Kalau yang tidak dapat kan gitulah. Kalau kita mau berpikir positif, berapa persen sih sebetulnya dari keseluruhan? Mas, paling sedikit sekali itu. Tapi secara keseluruhan banyak yang tidak bersuara gitu ya. Artinya sebenarnya mereka betul-betul menerima. Satu lagi mungkin saya tadi yang disebutkan buleleng agak rendah itu apa Pak sebenarnya? Oh, kalau yang buleleng ini terkait dengan alokasi Pak. Alokasi apa? Jadi gini, di setiap alokasi transfer ke daerah dan dana desa itu yang untuk transfer ke daerah itu kan ada yang namanya dana transfer umum. Nah, dana transfer umum ini asalnya dari DAU dan DPH. Nah, sama pemerintah di masa pandemi ini dia diwajibkan untuk mengalokasikan sekitar 8% Pak untuk penanganan COVID. Nah, jadi tinggal kita lihat dia terima transfernya berapa, dialokasikannya berapa gitu kan. Nah, ternyata tadi di awal-awal sebetulnya buleleng itu sudah memenuhi dia di atas 8%. Tapi di dalam 2 bulan terakhir ini saya lihat turun alokasinya. 2 bulan terakhir itu Juni kemarin. Nah, artinya barangkali di sana ada perubahan APBD yang tadinya dialokasikan itu digeser gitu untuk yang lainnya. Nah, padahal itu ada sanksinya, seingat saya Pak. Itu ada sanksi. Ada. Sanksinya apa? Kalau nggak salah sih termasuk di dalam penundaan kalau seingat saya Pak. Penundaan DAU gitu. Jadi memang itu wajib karena memang semua itu wajib untuk mengalokasikan untuk penanganan COVID. Yang memberikan sanksi siapa? Kementerian Keuangan Pak. Kementerian Keuangan. Nah, sama seperti di desa, di alokasi dana desa itu juga harus disisihkan sebesar 8% untuk penanganan COVID. Desa juga? Iya, di desa juga. Makanya di desa-desa mungkin ada yang mengalokasikannya untuk isolasi lah, untuk ini, tapi ada. Dan itu memang wajib Pak, kita lihat semuanya itu.